Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Setiawan Torik Mues dengan NIM 1917402030. Yang kedua ada Dini Agustin dengan NIM 1917402035. Yang ketiga ada Nur Hasanah dengan NIM 1917402071. Dan yang terakhir ada Anisaul Aziza dengan NIM 1917402084. Adapun video dari kelompok kami tentang agama Kristen yang membahas tentang sosial, politik, ekonomi Kristen, aliran keagamaan Kristen, dan relasi Islam Kristen. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, sosial politik ekonomi Kristen di dunia. Menurut survei Pew Research Report 2020 mengenai sensus jumlah pemeluk agama di seluruh dunia, pemeluk agama Kristen berada di posisi pertama dengan 31,1% dari total penduduk di dunia. Negara merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam sejarah partisipasi gereja dalam politik. Menurut Andreas A. Yewangoe, hubungan antara gereja dan negara bukanlah suatu hal yang mudah untuk dirumuskan. Sejarah sudah memperlihatkan bahwa tidak jarang untuk saling mendominasi gereja, sehingga segala sesuatu yang berlaku di dalam gereja ditentukan oleh negara. Selanjutnya, menurut Donald J. Loser, secara umum, pandangan mengenai hubungan antara gereja dan negara dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pemisahan ketat, asimilasi, dan interaksi. Yang pertama, pemisahan ketat. Pemisahan ketat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap negara, karena kaum Kristen memilih sendiri untuk tidak berperan dalam bidang politik dan sosial. Begitu juga asimilasi, tidak mampu, karena kaum beragama telah dikuasai oleh pemerintah dan ideologinya, sehingga hanya mampu menerima segala kebijakan secara pasif. Hanya sikap interaksilah yang mampu memegang peranan aktif dalam perubahan sosial dan politik. Yang kedua, sosial politik ekonomi Kristen di Indonesia. Menurut Richard Daulay, sejak awal abad ke-19, sejak masuknya misionaris ke Indonesia, wawasan politik sudah dibawa oleh mereka, tetapi masih bersifat sangat negatif. Hal ini terjadi karena badan sending yang datang, yakni NZG di Belanda dan RMG di Jerman, banyak dipengaruhi oleh wawasan politik pietisme yang menganggap politik itu kotor, duniawi, dan tidak sesuai dengan Injil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Politik Kristen adalah segala sesuatu yang menunjukkan partisipasi orang Kristen dalam percaturan politik di Indonesia, baik melalui suatu partai politik maupun secara pribadi, yang secara sadar mengedepankan nilai, visi, atau simbol-simbol kekristenan dalam berpolitik. Partisipasi politik Kristen di Indonesia sebenarnya sudah mulai sejak adanya pemikiran atau gagasan mengenai Indonesia yang bersatu dan merdeka. Kalangan Kristen bermula-mula menghimpun kekuatan politiknya dalam organisasi kesukuan yang terbuka pada kebersamaan dengan warga non-Kristen, yaitu dengan adanya organisasi kesukuan seperti Organisasi Masyarakat Batak, Maluku, Minahasa. Organisasi tersebut pada awalnya bergerak dalam kegiatan sosial ekonomi. Aktivitas tersebut pada akhirnya berkembang sehingga terbentuk Partai Kristen Indonesia atau Parkindo pada tahun 1945 yang memobilisasi dukungan umat Kristen dan gereja-gereja terhadap kemerdekaan Indonesia. Partai Kristen semakin memiliki tempat dalam peraturan politik dalam hal dapat memenuhi syarat mengikuti pemilihan umum, antara lain Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Katolik Demokrat pada pemilu tahun 2009, Partai Damai Sejahtera pada tahun 2004, dan Partai Demokrasi Kasih Indonesia pada pemilu tahun 2009. Ekonomi Kristen di Indonesia bisa dilihat dari beberapa banyak perusahaan-perusahaan yang berkembang sangat pesat. Beberapa perusahaan, kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia dipegang oleh non-muslim. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa ekonomi Kristen di Indonesia cukup baik dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan. Selanjutnya, Banyumas.
Banyumas merupakan wilayah yang memiliki variasi topografi dimulai dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah berada di wilayah tengah dan menjadi area pesawahan, adapun dataran tinggi adanya keberadaan gunung Slamet di bagian utara, serta perairan sungai di bagian selatan, yaitu salah satu sungai terbesar yaitu Sungai Serayu. Tempat peribadatan di daerah Banyumas, gereja Protestan memiliki 8 tempat, kemudian gereja Katolik memiliki 2 tempat. Dinamika peta kekuatan politik Banyumas, partai dengan ideologi nasionalis, merupakan representasi partai yang dominan di Banyumas. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Banyumas, namun secara politik wilayah tersebut merupakan basis merah sejak diselenggarakannya pemilu 1955. Oke, materi yang selanjutnya yaitu aliran keagamaan agama Kristen. Yang pertama, denominasi Luthera, awal kemunculan. Luthera merupakan sebuah nama yang diberikan oleh pengikut Martin Luther. Martin Luther adalah seorang reformator gereja. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti akan kemunculan aliran ini. Namun jika mengacu pada pembakuan aliran agama ini pada tahun 1530 bisa dijadikan sebagai awal kemunculan aliran agama ini. Pokok-pokok penting ajaran aliran agama ini. Yang pertama, firman dan sakramen. Firman tertuju pada Alkitab sebagaimana dalam semboyan soal skriptura. Sedangkan sakramen tertuju pada penghargaan tinggi atas kedua sakramen, baptis kudus dan perjamuan kudus. Yang kedua, jabatan dan tata gereja. Luthera mengemukakan bahwa tidak ada pemisah antara jabatan-jabatan dan tatanan gereja. Hal ini berdasarkan penelitian surat Ibrani dan I Petrus menurut imamat dan pengorbanan Kristus. Yang ketiga, tata ibadah. Merupakan hal nyata dengan tindakan penyelamatan Allah di dalam Kristus dan sakramen dilayani dengan benar. Yang kedua, denominasi Calvinis. Awal kemunculan aliran ini diberi nama Calvinis sebab muncul satu karya besar dari Calvin sendiri yang berjudul Religius Christianae Institutio, disingkat Institutio. Kitab inilah yang di kemudian hari menjadi ciri dari dan sekaligus sebagai pusat ajaran dari aliran ini. Awal mula kemunculan aliran ini juga bisa mengacu pada kelembagaan atau organisasi pada tahun 1559, sebab pada tahun tersebut sidang sinode pertama para pengikut Calvin diadakan di Prancis. Pokok-pokok penting ajaran aliran ini maksudnya, yang pertama, kedaulatan dan kemuliaan Allah. Pokok ajaran atau teologi Calvin adalah kedaulatan dan kemuliaan Allah. Yang kedua, hakikat gereja. Gereja adalah tempat yang bisa ditemukan di mana saja, asalkan di sana firman atau Injil yang murni diberikan dan sakramen yang murni dilayankan atau baptisan dan perjamuan kudus. Yang ketiga, tata gereja dan jabatan. Mengenai tata gereja, gereja-gereja beraliran Calvinis pada umumnya menganut sistem presbiteral sinodal. Sistem ini disebut presbiteral sinodal karena semua keputusan jemaat diambil pada tingkat presbiterium atau majelis tanpa panutan, termasuk pendeta sebagai presbiter yang berkhotbah dan mengajar. Sedangkan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan seluruh gereja diputuskan pada tingkat sinode, yang dalam hal ini diwakili oleh wakil-wakil presbiterium dari setiap jemaat. Yang ketiga, denominasi baptis. Awal kemunculan, ada 3 versi tentang sejarah awal kemunculan aliran agama ini. Yang pertama yaitu mengatakan bahwa aliran tersebut bermula pada pembaptisan Yesus dan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yang kedua, aliran ini muncul mulanya pada gerakan Anabaptis yang muncul di Münster, Jerman. Ketiga, aliran ini muncul pada abad ke-17 ketika John Smith berupaya
Anglikan di Inggris pada model gereja jamaah Perjanjian Baru. Pendapat yang terakhir yang diakui oleh sejarawan masa ini. Pokok-pokok ajaran penting agama ini. Yang pertama, gereja dipahami sebagai persekutuan dari pribadi-pribadi yang telah diselamatkan oleh Allah melalui pengorbanan dan penebusan Kristus. Yang kedua, kemerdekaan setiap jemaat merupakan perwujudan dari gereja yang sejati. Yang ketiga, gereja harus terpisah dari negara dan harus ada jaminan kebebasan keagamaan bagi setiap pribadi. Yang keempat, denominasi metodis. Awal kemunculan ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-18 sebagai akibat dari pengaruh gerakan pietisme atau kesucian hidup yang mulai merebak di Eropa Barat sejak abad ke-17. Pokok-pokok penting ajaran aliran agama ini yang pertama, kelahiran kembali atau lahir baru. Ini merupakan tindakan Allah yang melaluinya seorang dibawa masuk ke dalam kerajaannya dan mengalami perubahan di dalam hati. Yang kedua, kesaksian roh. Yang dimaksud dengan kesaksian roh, kata Wesley, adalah kesan batiniah di dalam jiwa yang dengan roh Allah segera dan langsung bersaksi kepada Robku bahwa aku adalah anak Allah, bahwa Yesus Kristus mengasihiku dan telah memberi dirinya bagiku, bahwa semua dosaku telah dihanyutkan dan aku diperdamaikan dengan Allah. Yang ketiga, kesucian dan kesempurnaan hidup Kristiani. Baik, yang selanjutnya adalah aliran Pentakosta. Awal kemunculan gerakan atau aliran Pentakosta ini muncul di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 sebagai lanjutan dari suatu gerakan yang mendahulunya yang bernama Holiness Movement atau gerakan kesucian. Pokok-pokok penting ajarannya yaitu baptisan, yakni baptisan air dan baptisan roh. Kemudian ajaran lainnya yaitu berbahasa lidah, yaitu baptisan atas orang-orang percaya di dalam Roh Kudus, diawali dan disaksikan oleh tanda lahiriah berupa berbicara dalam bahasa lidah. Kemudian penyembahan ilahi atau penyembuhan rohani merupakan salah satu dari karunia roh yang pada prinsipnya diberikan kepada semua orang percaya, tetapi dalam prakteknya hanya diperoleh orang-orang tertentu. Baik, yang selanjutnya adalah aliran karismatik. Awal kemunculan aliran karismatik dikenal juga dengan nama Gerakan Pentakostal Baru. Gerakan karismatik berpangkal pada Gerakan Pentakostal. Pokok-pokok penting ajarannya yaitu sebagaimana nampak dalam lagu-lagu pujian karismatik yang spontan dan pada sebagian dilambangkan oleh pemberian karunia berbahasa lidah. Penginjilan kepada Roh Kudus melalui baptisan roh memimpin kepada penginjilan. Kemudian karunia-karunia roh, hal yang paling banyak disebut sebagai ciri karismatik adalah karunia-karunia roh. Ini adalah aliran Injil. Pada aliran ini kita harus memulainya dengan melihat pada fundamentalisme. Pokok-pokok penting ajarannya yaitu kitab suci atau Alkitab adalah bagian hakiki yang rekaman yang patut dipercaya tentang penyingkapan diri yang ilahi. Roh yang bekerja di dalam mereka yaitu Roh Kudus melalui proklamasi Injil membarui hati mereka, membujuk mereka agar bertobat dari dosa-dosa mereka dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kemudian gereja yang di dalamnya melayani, gereja yang diundang oleh Kristus untuk mempersembahkan ibadah yang berkenaan kepada Allah dan melayani Dia dengan memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa muridnya dengan menggembalakan kawanan domba melalui pelayanan firman dan sakramen serta perawatan pastoral sehari-hari dengan memperjuangkan keadilan sosial dan menyembuhkan duka dan derita manusia. Yang selanjutnya adalah aliran Adventis. Awal kemunculan aliran ini pertama kali ada di Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Kemudian muncul di tengah-tengah kegundahan masyarakat Amerika Serikat karena kegundahan sosial, ekonomi, dan keuangan. Pada saat itu muncul kelompok-kelompok dari kaum Injili yang sangat bersemangat dalam mengadakan penelaahan Alkitab. Pokok-pokok penting ajarannya yaitu hukum Tuhan Allah dalam dasar kepercayaan 19 menjelaskan bahwa hukum ini terwujud dalam 10 hukum Taurat seperti yang tertera dalam Keluaran 21-17, tergambar kehidupan Kristus. Pemeliharaan hari Sabat dalam dasar kepercayaan 20, hari Sabat sebagai hari
ke-7 dalam satu minggu. Hari Sabat dimulai dari hari Jumat ketika matahari terbenam sampai hari Sabtu ketika matahari kembali terbenam. Hari Sabat dipelihara sebagai bentuk ucapan syukur atas penciptaan dan penebusan yang telah Allah lakukan. Baik, selanjutnya ialah penjelasan tentang relasi agama Islam dan Kristen. Poin yang pertama ialah tentang relasi agama Islam dan Kristen di dunia. Hubungan antara Islam dan Kristen selalu menarik. Hubungan antara keduanya baik secara nasional maupun internasional selalu terdapat pasang surut. Islam dan Kristen adalah agama dengan jumlah penganut terbanyak di dunia. Kesamaan pandangan Islam dan Kristen meliputi banyak segi, termasuk diantaranya yaitu monoteisme. Baik, untuk poin yang kedua ialah tentang relasi agama Islam dan Kristen di Indonesia. Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia dalam sepanjang sejarah telah menorehkan hubungan dinamika yang fluktuatif. Ada kalanya perjumpaan terjadi secara harmonis, namun tak dapat dipungkiri perjumpaan terkadang terjadi secara keras dan tragis. Ironis, seperti kata pepatah, akibat nilai setitik rusak susu sebelanga. Demikian paling tidak gambaran yang muncul dalam perjumpaan kedua agama tersebut. Tanpa bermaksud menegaskan beberapa perjumpaan antara Islam dan Kristen yang terjadi secara positif, perjumpaan yang terjadi secara negatif seakan telah menodai perjumpaan yang baik yang telah dirajut selama ini. Hal ini dapat dideteksi dengan adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak. Kemudian poin yang terakhir ialah tentang relasi agama Islam dan Kristen di Banyumas. Adapun relasi Islam dan Kristen di Banyumas itu sendiri tidak kalah menarik dengan adanya di dunia dan di Indonesia. Di Kabupaten Banyumas sudah terdapat banyak macam agama, terutama memang sudah banyak yang menganut Islam dan Kristen. Meskipun terdapat keberagaman agama di Banyumas, keadaan di Banyumas tetap bisa damai, nyaman, dan tentram. Adanya perbedaan agama tidak membuat masyarakat berpecah belah. Toleransi di Kabupaten Banyumas ini sangat baik, warganya saling mengerti dan saling tolong-menolong dalam hal bermasyarakat. Jadi antara agama Islam dan Kristen di Banyumas itu sudah saling berdampingan. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup sekian video dari kelompok kami, masih banyak kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.